Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Babus Salam, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di majelis ini dan yang menonton, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita syukuri segala nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita semua, berupa nikmat sehat dan sempat, juga tidak kalah pentingnya nikmat iman, Islam, dan menjalankan sunnah, dan nikmat menuntut ilmu di salah satu dari rumah-rumah Allah. Dan kita memohon kepada Allah taufik dan sadat agar kita selalu diberi tambahan ilmu dan diberi pemahaman, tambahan pemahaman, karena Allah lah yang memiliki ilmu, dan kita senantiasa beristi'anah kepada Allah, minta kepada Allah taufik untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana di dalam kitab Syarhul Manzumah Al-Ha'iyah fi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Imam Abi Bakar Abdullah Ibn Abi Daud rahimahullah, tentang bagaimana sikap Al-Jahmiyah yang mereka mengingkari apa? Mengingkari asma wa sifat. Lebih spesifiknya apa? Yang bait kemarin, kedua tangan Allah. Ya. Di mana kedua tangan Allah itu merupakan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, yang dimana ketika kita membicarakan tentang sifat Allah, maka juga berkaitan dengan zat-Nya yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang tidak menyerupai dengannya satupun siapapun dari makhluknya. Dan tangan Allah selalu, kedua tangannya selalu bil fawadili tanfahu, terus menerus memberikan nikmat-nikmatnya tanpa henti kepada makhluknya, yang kita rasakan setiap detakan jantung kita, yang tidak kita rasakan, ya.
ataupun yang sesuatu yang kita rasakan. Itu adalah salah satu nikmat di antara sekian banyak nikmat Allah Ta'ala. Detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga kita sekali lagi diberi ketulusan, ya, keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ya, karena dalam menuntut ilmu itu harus selalu membersihkan atau selalu memperbarui keikhlasan, niat, sehingga dalam menuntut ilmu lebih insya Allah lebih berkah. Jadi kemarin kaidahnya adalah apa? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan siapapun, dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha as-sami', Maha mendengar, dan basir, Maha melihat. Ayat yang pertama itu membantah madhab al-mumathilah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dibantah oleh Allah sendiri. Dan yang ayat kedua, wa huwas samiul basir, dan Allah sendiri menetapkan sifat-sifatnya dan nama dan sifat-sifatnya. Ini bantahan kepada siapa? Al-mu'attilah, yang menafikan daripada sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan Allah Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Allah berbicara tapi tanpa, ya, seperti itu, ya. Bidunis sama' wa bidunil basar. Dan kedua sifat ini mewakili daripada umumnya sifat makhluk hidup, melihat dan mendengar. Tentunya sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Di sesama makhluk saja berbeda penglihatannya, apalagi yang menciptakan. Kemudian selanjutnya, ya, dan kemarin sifat Allah wakilta wajah lafdzul yamin washimal, ya, datang lafadz yamin dan shimal, tangan kanan Allah dan tangan kiri Allah fil hadis. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangannya itu kanan. Kedua tangan Allah itu yamin. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah. Ya. Jadi tidak ada shimal, tidak ada tangan kiri karena tanzih. Ya, bentuk tanzih, bentuk pensucian daripada nama Allah, asma dan sifat Allah. Karena makhluk kalau tangan kiri kan konotasinya kurang baik, ya. Nah, tangan kanan itu dilakukan hal-hal yang baik. Kemudian qala rahimahullah ta'ala, sekarang kita membahas tentang permasalahan bagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sifat nuzul. Ya, masalah nuzul Allah Azza wa Jalla, turunnya Allah ke langit dunia. Berkata An-Nadhim rahimahullah ta'ala, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifin jalla al-wahidu al-mutamaddihu. Dan katakanlah, wahai seorang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, yang mengaku menjalankan, menegakkan sunnah dan berkumpul di atas sunnah, yang zilul jabbar, al-jabbar salah satu dari nama Allah yang maha perkasa, zat yang maha perkasa, yang kuasa, itu turun fi kulli lailah, di setiap malam, ya. Bila kaifin, tanpa kaifiyah, tidak ditanyakan kaifiyahnya, tidak diketahui kaifiyahnya. Ai kaifa nuzulihi. Jalla
yang maha agung, yang maha sempurna, maha agung. Al-Wahidu yang maha esa kalau bahasa Indonesianya. Ini tauhid Al-Wahid, ini juga salah satu nama Allah. Al-Wahidu dalam rububiyahnya, ya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma dan sifat. Ya. Al-Mutamaddihu yang terpuji, al-muttasif bisifat al-madah yang terpuji. Berkata Asy-Syarih hafidhahu ta'ala Shalih Fauzan, wa qul yanzilul jabbar ay yanzilu Allahu azza wa jalla ila sama'id dunya. Jadi Allah taala mengabarkan dirinya sendiri bahwasanya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia. Fi kulli lailatin, di setiap malam. Wah, antum tahu dari mana? Kita katakan li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dzalik. Karena memang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hal itu. Wa huwa a'lamu bi rabbih subhanahu wa ta'ala, dan Rasulnya alaihi salatu wasallam tentunya lebih tahu, lebih paham, lebih mengenal siapa? Rabbnya azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Wa ma yaliqu bihi, dan apa-apa yang selayaknya bagi seorang bagi zat, bagi Rabb, Tuhan, ya. Faqul ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah sebagaimana apa yang dikatakan, dikhabarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Wa athbit an-nuzulillah, dan tetapkanlah sifat nuzul kepada Allah. Wa nuzul, dan sifat nuzul termasuk sifat-sifat af'al, termasuk sifat apa? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini termasuk apa? Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah adalah semua yang kita mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rizki. Termasuk Allah turun ke langit dunia. Itu harus kita esahkan, harus kita tauhidkan. Tidak ada yang menyerupai dalam perbuatan Allah. Ya. Semua Allah, tindakan Allah itu bimasyiatihi wa iradatihi matasya. Allah berkehendak dengan masyiahnya, kehendaknya, iradahnya, keinginannya, kapanpun Allah azza wa jalla mau. Dan tentang nuzul, tentang turunnya Allah azza wa jalla ke langit dunia, itu telah sabit, telah mutawatir, datang hadis-hadis secara mutawatir dari Nabi alaihi salatu wasallam, diriwayatkan oleh sejumlah dari sahabat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, innaha waradat min nahwi 30 sahabiyan. Hadis tentang nuzulnya Allah tadi, turunnya Allah ke langit dunia, itu diriwayatkan oleh sekitar 30 sahabat. Artinya derajat hadis itu apa? Mutawatir. Yang dimana mutawatir berarti kuat. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menulis sebuah tulisan yang bagus dalam hal ini, dalam mensyarah hadis tentang nuzul, tentang turunnya Allah, dan sudah dicetak dengan judul Syarhu Haditsin Nuzul, penjelasan hadis nuzul, karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Khusus beliau membahas tentang hadis, satu hadis, tapi disyarah oleh beliau dengan syarah yang luas. Karena pentingnya perkara ini, karena azimnya perkara ini, maka wajib bagi kita ayyuhas sunni, kaum muslimin muslimat, untuk menetapkan sifat nuzul Allah azza wa jalla,
sebagaimana apa yang ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia setiap malam, ya, setiap atau ketika tersisa sepertiga malam akhir. Kapan? Sepertiga malam akhir. Jadi malam itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, sulusnya, sepertiganya terakhir. Jadi kalau malam itu mulai dari habis isya, nah itu dibagi 3 waktu, dibagi 3. Nah, sepertiga terakhir itu, ya, waktu itu yang diisyaratkan dalam hadis ini. Dan ini termasuk membantah, hadis ini termasuk membantah Mu'attilah, mazhabul Mu'attilah. Mu'attilah tadi apa? Yang menafikan, yang membuang sifat, yang menafikan sifat, menghilangkan sifat Allah. Meskipun mereka membaca Allah As-Sami Al-Basir, tapi mereka membuang sifat biduni sama. Allahu yasma biduni sama. Allah yubsiru biduni al-basar. Jadi Allah melihat tanpa penglihatan, Allah mendengar tanpa pendengaran. Seperti itu keyakinan Mu'attilah. Karena hadis ini mutawatir, maka ya di mana mereka orang-orang Mu'attilah, mazhab Mu'attilah ini meyakini, biasanya mereka mengatakan hadis ahad la yufidul ilm. Selama mereka melihat itu hadisnya ahad yang diriwayatkan oleh satu, mereka tidak mau menerima, tidak memberikan faedah ilmu, atau yufidus syak, ya, ragu, belum yakin. Biasanya seperti itu. Kalau datang hadis dari Rasulullah, mereka mempermasalahkan tentang derajat rawinya itu. Mereka kalau nggak mutawatir nggak mau. Nah di sini kebetulan ya inilah, ya kan, hadisnya mutawatir. Ayo mau ngapain? Nah, jadi mau nggak mau mereka harus menerima hadis itu. Jadi ini termasuk membantah siasat mereka, ya, tipu daya mereka. Karena hadisnya mutawatir dari Nabi SAW, diuratkan oleh sekian banyak sahabat. Dan sifat nuzul termasuk sifat-sifat Allah yang lainnya, ya. Dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, laisa mithla nuzulil makhluk. Jangan pernah kita berpikir dengan akal kita yang sangat dangkal ini, ya, bagaimana Allah itu turun seperti turunnya makhluk. Nah, ini hati-hati, ya. Wa innama huwa nuzul jabbar. Ini nuzulnya, ya, turunnya Al-Jabbar, Tuhan Allah Al-Jabbar yang maha menguasai, Jalla wa'ala, kama yaliqu bi jalalihi, seperti layaknya seorang Tuhan, ya, seperti layaknya Tuhan pencipta. Wala na'lam kaifiyatahu, tidak pernah bisa makhluk itu mengidrak, ya, mengetahui bagaimana kaifiyahnya. Terus tugas kita apa? Innama nuthbituhu kama jaa, kita menetapkan sifat nuzul sebagaimana datang dalam hadis itu. Mu'minina bihi, kita harus beriman. La nata'awwalahu, jangan sampai kita mentakwil, mengubah makna. Ya, makna nuzul, nazala, yanzilu, lughatan. Wala nu'attilhu, dan juga jangan pernah kita menghilangkan sifat nuzul. Wala numathiluhu binuzulil makhluk anil makhluk. Anil makhluk. Nah, binuzul al makhluk. Jangan disamakan turunnya makhluk, ya. Makhluk dengan makhluk beda. Ular saja ketika turun beda dengan kucing, ya kan, turunnya kan berbeda. Itu hanya ini makhluk antara makhluk, ya. Burung juga berbeda turunnya, caranya. Nah ini bagaimana Al-Khaliq yang maha kuasa, yang maha suci, yang maha sempurna. Fahuwa nuzulun yaliqu bi 'azamatillahi azza wa jalla, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Dan hadis ini karena mutawatir,
maka mereka tidak bisa membantah. Ya, terpaksa harus mengakui sesuai dengan kaidah mereka. Ya. Karena mereka tadi maunya apa? Hadis mutawatir. Kemudian setelah mereka terpojok, ya, mazhabul mu'attilah itu terpojok, nggak bisa, akhirnya mereka mencari siasat yang lain. Dengan apa? Kira-kira ditakwil, diubah artinya. Jadi nuzul itu bukan Allah yang turun, tapi mereka mengatakan apa? Yanzilu amruhu, perkaranya, urusannya. Ya. Kemudian hadisnya ketika dibacakan kepada mereka, bunyi hadisnya, man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Ya, dalam teks hadisnya ada seperti itu. Allah mengatakan, barang siapa yang minta istighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa dari hambaku yang minta kepadaku, maka aku akan memberinya. Hal minta ibn fa'atuba alaih, apakah ada dari hambaku meminta taubat, maka aku akan bertobat kepadanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, apakah ada yang ingin beristighfar sehingga aku akan mengampuninya, dan seterusnya. Fahal amr, maka pertanyaan di sini, apakah perkara itu yang mereka takwil itu? Yaqulu man yas'aluni fa'utiyahu. Apakah amr itu bisa mengomong seperti itu? Tidak bisa. Karena Allah sendiri yang berbicara. Ya, mengatakan, ya, siapa yang beristighfar, maka aku akan ampuni. Siapa yang meminta, maka aku akan beri. Lah itu amr, perkara Allah. Perkara Allah kok bisa ngomong seperti itu? Ya enggak, berarti bukan. Ya, nah, fahada batil. Kata ulama, ini logika yang salah kaprah. Wa innamal ladzi yaqulu hadza huwallah. Dan kita yakini yang berbicara seperti ini adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian mereka mencari cara, mencari siasat. Ya. Maksud yanzilu rabbuna itu adalah malaikat. Ya udah, kalau gitu itu bukan amr, karena salah secara makna tadi. Akhirnya mereka mengatakan itu malaikat, yang turun itu bukan Allah, tapi apa? Malah malaikat utusannya. Itu kata mereka, ya, mazhabul mu'attilah. Maka kita katakan kepadanya, ya, halil malak yaqul man yastaghfirni man yas'alni, apakah malaikat itu bisa mengatakan siapa yang mau aku ampuni? Apakah malaikat itu mengampuni? Nah, logikanya gagal lagi, salah lagi. Ya. Apakah malaikat mengatakan siapa yang mau memintaku? Memang malaikat punya apa? Wewenang dalam memberikan ampunan, dalam memberikan pemberian. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Hal minta ibn fa'atuba alaih, apakah malaikat bisa memberikan taubat kepada hamba Allah? Tidak bisa. Wa hadza yasduru minal malak atau yasduru minar rabb, apakah ini datangnya dari malaikat atau dari Rabbul Alamin, ya, dari Tuhan semesta alam. Falaisal murad yanzilu amruh walaisal murad yanzilul malak. Tidak bisa kita takwil nuzulnya itu amrullah, perkara Allah, urusan Allah, atau yang turun adalah malaikat Allah. Karena keduanya tidak bisa mengatakan itu. Tidak punya hak untuk mengampuni, memberikan. Ya, tidak punya hak untuk itu semua. Akan tapi yang memiliki hak untuk itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Naam, barakallahu fikum. Kemudian mereka melihat nadharan li dawran asyams haulal ard, melihat bagaimana perpindahan pergerakan apa itu matahari di bumi. Qalu aidan, mereka juga mengatakan
Kaifa yanzilu wal lailu yakhtalifu bi ikhtilafil aqtar. Ini bahasa yang masyhur. Ketika mereka mengajak main-main dengan akal. Mereka mengatakan apa? Lihat matahari ketika tenggelam, kan matahari di sini, nanti di belakang sana gelap, kan gitu, ya kan? Kan yanzilu, gimana caranya Allah turun? Padahal malam itu berbeda, dengan perbedaan matlak, perbedaan tempat. Sini malam, di Amerika sana, di Kanada sana menjelang pagi, umpamanya seperti itu, ya. Ya, bisa dipahami ya syubhat mereka. Nah, wa yakunu nisful ardi fi nahar wa nisfuha akhar fi lail. Sebagian yang kena matahari itu siang, dan yang tertutup sinar matahari berarti kan malam gitu. Iya, sekarang kita malam, yang di sana terang, dan sebaliknya. Terus gimana? Nah, nakul, maka kita katakan, hadza la nadkhulu fi. Ini perkara yang kita tidak memasukkan di dalamnya, perkara yang kita tidak bisa memasukkan sesuatu di situ, tidak bisa menganalogikan, gitu maksudnya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita analogikan. Li'anna hadza min amrillah. Ini semua dari urusan Allah. Allah lah yang sakharal lail wan nahar, yang mengatur pergerakan malam dan siang, dan menjadikan keduanya itu saling ya ta'aqobani, ya, yang di sini siang mengikuti malam, yang malam mengikuti siang, seperti itu terus gitu. Artinya apa ya jamaah? Artinya kita ya terkurung dalam sunatullahnya. Apa sunatullahnya itu? Ruang dan waktu, dimensi. Jadi dimensi kita ya ibarat inilah ya, ini ketika kita gambar di sini ada makhluk, ya, gambar orang di sini ada 2 orang, maka ini adalah 2 dimensi, ya kan, yang mana dia hanya bisa melihat ke arah sini dan arah sana. Kira-kira gambar yang kita gambar di anak-anak gambar itu biasanya, ya kan, bisa nggak ngelihat ke sini, ngelihat ke sini? Nggak bisa kan? Kalau kita gambarnya ke sana, mesti gambarnya ke sana. Nah, dimensi itu kan luas, ada nggak, kita wallahu alam, yang namanya juga alam gaib kan. Dimensi Allah itu alamnya gaib, malaikat, jin, surga, neraka, itu semuanya Allah disederhanakan adalah alam gaib. Kalau bahasa sainsnya mungkin multidimensi, dimensinya mungkin di dimensi nggak tahu keberapa. Kalau kita mungkin taunya 3 dimensi. 3 dimensi itu ya melihat atas, lurus, atas, bawah, ini namanya 3 dimensi. Kita terbatas ini, lawang di sini aja, di balik tembok aja kita nggak tahu, ya. Kita kan nggak tahu bisa nembus nggak penglihatan kita. Itu aja terbatas ruang, belum lagi waktu. Kita nggak bisa mau kembali ke masa lalu atau melihat masa depan, bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang memiliki waktu siapa? Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami sini. Sederhananya seperti itu. Kita itu nggak bisa mau keluar dari sunatullah yang sudah Allah ciptakan sedemikian ya sempurnanya di dunia. Dan Allah zat yang maha suci, maha sempurna, yang menciptakan semua itu. Ya jangan ditanya bagaimana, yang nggak bakal tahu, wong kita nggak ngerti. Iya. Bisa dipahami nggak? Barakallahu fikum. Mungkin 4 dimensi, mungkin 5 dimensi, mungkin 7 dimensi. Wallahu alam. Yang jelas dimensi Allah lebih tinggi. Dimensi malaikat itu sama seperti dimensi jin, karena unsurnya sama. Jadi unsurnya sama, ya, hampir sama ya. Malaikat dibuat dari cahaya, jin dari api. Dari ingredientnya aja sudah beda, ya. Dari susunannya sudah beda. Nah, gitu Mas, bisa dipahami Mas? Ya, barakallahu fikum.
Ya jangan pernah, ya nggak pernah bisa kecuali kalau Allah sudah menutup semua alam ini namanya alam ya, alam apa sih? Realitas, alam apa sih? Ketika Allah sudah menutup alam ini, terbukalah alam gaib, alam yang dimensi yang kita nggak bisa dan itu sudah tidak ada waktu, tidak ada ini, sudah hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Ya, gitu kira-kira. Ta'ala Allah amma yasifun. Walillahi al-amthal al-a'la. Nah, itu dia. Karena lagi-lagi mereka mengajak kepada akal. Ya, lagi-lagi mendebat khalik yang multidimensi dengan akal kita yang serba terbatas. Makanya ada istilahnya apa? Kita melihat dengan mata hati, qalb ya, dengan hati. Hati itu lebih luas, lebih bisa memandang sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat. Tapi kalau dengan mata ini kan terbatas. Iya. Makanya dibedakan antara seorang mukmin dengan muslim. Ya. Karena seorang mukmin itu melihatnya dengan hati, basirah, dengan hati. Ya, kalau muslim masih hal-hal yang sifatnya zahir. Salat, puasa, zakat, ya, amaliyah zahir. Tapi kalau sudah beriman, makanya hati yang bisa melihat, merasakan dengan intuisi, dengan hal-hal yang apa sifatnya, kalau bahasa ilmiah itu unconscious mind. Apa itu? Ya, alam bawah sadar. Itu yang unlimited, ya, tidak terbatas. Kalau alam sadar, ya ini yang kita bisa melihat sekarang. Ana bisa melihat antum, antum melihat ana, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Azza wa Jalla disamakan dengan cara berpikir makhluk, itu udah langsung tidak ketemu. Itu. Dan mereka, karena mereka mengagumi akal, lagi-lagi ya terjebak dalam akal itu sendiri yang terbatas. Ya. Jadi tentang kaifiyah kita tidak akan pernah tahu kecuali Allah dan Rasulnya yang memberikan kisi-kisinya, yang memberitahu ya tentang surga itu seperti apa, luasnya, di dalamnya itu ada nikmat apa aja, ya sebatas itu yang kita tahu. Adapun pleknya seperti apa, tetap aja kita nggak bisa ngerti. Tapi kita kan bisa melihat, memvisualisasikan dengan apa? Dengan imajinasi kan. Makanya ada istilah ya imajinasi dengan mata hati tadi. Tidak bisa kita dengan terbatas semuanya. Nah, kaifiyahnya nggak akan pernah tahu. Allah yang zilu kaifa yasha, Allah terserah mau turun kapan saja, di mana saja. Ya, kalau wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu melakukan semua itu. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fala nakhudu fi hada, jangan kita terus berpusing-pusing masalah ini ya. Ketika datang sifat atau asma Allah, ya sudah kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan sesuai dengan kesempurnaan keagungannya dan tidak ada yang bisa menyerupai. Fanahnu nuthbitun nuzul kama jaa, kita tetapkan sifat nuzul Allah sebagaimana datang dalam hadis itu, setiap malam, sepertiga malam, dan kita beriman. Nah, ini fungsinya daripada iman ya. Dan kita tidak perlu menggubris wasawis haula. Nah, dikatakan itu apa? Wasawis. Wasawis itu apa? Was-was ya. Itu termasuk was-was. Karena kalau kita terlalu memikirkan tentang itu, nanti akan terjebak. Ya, akan dipermainkan oleh syaitan, ya. Alladzi yastadrikuna 'ala Allah, mereka yang ingin memvisualisasi, ingin menyerupakan Allah, ya kan. Ka'annahum yaqul innan nuzul la yakbik ya Rabbana, seolah-olah mereka, wahai Rabb,
sesungguhnya turunnya engkau di langit dunia itu sangat-sangat rendah sekali, ya. Tidak pantas bagimu ya Rabb. Itu seolah-olah mereka seperti itu, padahal itu salah. Iya. Karena kalau seseorang itu memikirkan seperti itu, sama halnya dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Paham ya? Ketika dia berpikir, terus nanti bagaimana kalau Allah turun, berarti nanti arsy-nya kosong, ya kan gitu. Mesti ada aja kan? Ada aja pemikiran. Nah, kalau turun berarti turun harus ada tempat. Tempatnya di mana? Kalau ini sama aja dia terjebak dengan mentasbih Allah, menyerupakan Allah seperti makhluk. Makanya dia akhirnya rela menafikan. Ya udahlah, daripada ini salah, tak hilangin aja lah sifat-sifat itu. Atau yang lebih agak sopan dikit tadi apa? Ya udah tak ganti aja lah, jangan nuzul Allah tapi nuzul malaikah, turunnya malaikat aja lah, seperti itu. Ya. Itu natijah atau hasil atau sebab daripada mereka sebelumnya mentasbih Allah, mentamthil Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya terjebak dengan jebakan yang kedua. Iya. Itu jadi kesesatan itu saling berhubungan. Kalau dia tersesat dalam satu hal, dia akan tersesat di hal yang lain. Sebelum yang ini diberesin. Ya. Tentang mindset tadi, tentang pemahaman akal. Bagaimana fungsi akal itu yang sangat terbatas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Jabbar, kata-kata Al-Jabbar di sini dalam bahasa itu ada beberapa makna. Bimakna alladzi yajburu ibadahu al-munkasirin. Zat yang memberi kecukupan kepada hamba-hambanya yang membutuhkan atau kekurangan. Itu makna Jabbar. Berarti kita ketika tahu makna Al-Jabbar, maka kita layak, ya, kita memakai kata ini dalam berdoa. Ya Allah, ya Al-Jabbar. Al-Jabbar, ya. Sa'id nih, tolong aku, ya, bantu aku. Ya. Ya Jabbar, artinya wahai zat yang memberi kecukupan, ya, atas hambanya. Ya, kita langsung praktekkan dalam doa kita. Wal Jabbar ada makna yang lain, alladzi tajri ahkamuhu al-qadariyah ala ibadihi. Yang mana hukum-hukum Allah itu berjalan di atas hambanya sesuai takdirnya. Ya. Duna ayyamtani'u minha fa ahkamullah jalla wa ala al-qadariyah la raddalaha wala mu'aqibah. Di mana berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang sifatnya takdir, sunatullah al-kauni, qadarullah, takdir Allah kan ada sifatnya kauni, saintifik, sunatullah yang ada di muka bumi, siang malam, ya, semua perhitungan, ya, matematika yang ada yang kita pelajari di sekolah itu, ya, itu semuanya sunatullah, ya, ada hitung-hitungannya. Ada sifatnya iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Sifatnya syar'iyah, yang mana ketika hamba itu menjalankan perintah Allah, maka Allah mencintai hamba itu. Tapi di sisi lain, kalau hambanya tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan dan tidak mau menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah tidak menyukai hamba itu. Itu iradah syar'iyah. Kalau kauniyah itu nggak bisa diganti-ganti. Namanya hukum gravitasi ya tetap ada. Yang berusaha akan mendapat, gitu. Maupun dia seorang muslim tapi dia malas-malesan, ya nggak akan dapat. Orang kafir yang berusaha keras mencari dunia, ya Allah kasih. Itu namanya sunatullah, ya. Yang tidak ada bisa menolak itu.
Dan Jabbar yang berikutnya adalah bermakna al-ali al-murtafi, yang maha tinggi, ya. Al-ali al-murtafi. Wallahu azza wa jalla fawqa ibadihi, sebagaimana firman Allah taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Makna dari al-jabbar juga bisa diartikan al-qahir, ya, al-qahir yang menguasai, yang tinggi. Dan Allah menguasai, berada di atas hambanya. Dan Allah maha bijaksana, al-hakim, dan maha khabir, maha mengetahui. Kemudian perkataan Nazim rahimahullah, yang zil jabbar fi kulli lailah, ya, fi kulli lailah, sebagaimana hadis, min ghairi kaifiyah, min ghairi kaifin, tanpa kaifiyah, kaifah, ya. Jadi tidak bisa kita deskripsikan kaifanya, bagaimananya, how, bagaimananya, ya. Li'anna hadza la ya'lamuhu illallah, dan ini perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala sendiri. Maka tidak boleh bagi kita yalzam, menisbatkan, melazimkan, mewajibkan sesuatu. Seperti tadi, ya, kalau Allah turun berarti kelazimannya apa? Ada yang kosong di sana. Atau kalau Allah turun berarti kelazimannya harus ada tempat. Harus, ya. Makanya ini namanya mujassimah. Mereka sendiri mujassimah, tapi menuduh ahli sunnah mujassimah. Mujassimah itu apa? Menjisimkan Allah, menganalogikan Allah dengan akal. Itu namanya mujassimah. Mereka sendiri terjebak dengan mujassimah. Mereka mentakwil akhirnya, kan gitu, mengubah artinya. Tapi mereka menuduh ahli sunnah yang menetapkan sifat, asma sifat sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya, malah menuduh kita sebagai kelompok yang menyerupakan Allah. Kan aneh, ya. Ya. Ya itulah playing victim. Ya, selalu menyalahkan, nggak mau ini, ya, mengakui. Li'annana la nabhath anil kaifiyah. Ahli sunnah wal jamaah itu menetapkan, tidak membahas tentang kaifiyahnya. Kenapa tadi? Kenapa kita tidak membahas tentang bagaimananya? Ya karena laisa kamitsli syai', enggak bisa dianalogikan. Nah, jadi kaifiyahnya itu tidak bisa diakal, ya, tidak bisa dipakai akal kita, akal manusia, yang mana tadi yang kita analogikan, kita melihat di tembok ini masih bisa ngelihat, di balik tembok aja sudah nggak bisa ngelihat. Ini menunjukkan betapa terbatasnya akal kita. Idrok, nama idrok itu kan melihat segala sesuatu. Bahkan meja ini kita bisa melihat, tapi di dalamnya ini susunannya seperti apa, komponen mikroorganismenya yang di dalamnya itu ada apa aja, kan nggak tahu. Kita hanya sebatas pandangannya sejauh ini. Ya, ada batasan-batasan itu, ya, namanya juga makhluk, ya, terbatas semuanya. Baik. Mungkin bisa adzan dulu, ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sedikit tentang kaifiyah. Tadi apa? Kaifiyah itu kita tidak membahas, ya, tentang kaifiyah. Sebagaimana kalam masyhur, asar yang masyhur dari Imam Malik rahimahullah taala. Pernah beliau ditanya tentang al-istiwa. Ditanya muridnya tentang istiwa. Ya. Kaifa mal istiwa, ya. Maka beliau menjawab rahimahullah, al istiwa maklum, istiwanya Allah itu dimaklumi, maklum min haitsul lughah. Jadi secara bahasa dimaklumi, orang Arab, bahasa Arab dimaklumi, maklum. Istiwa itu secara bahasa apa?
mengandung beberapa makna. Ada al-ulu, ada al-irtifa, ada al-istiqrar. Ya. Dan makna-makna yang lain. Dalam konteks ini itu ada 3 makna minimal, ya. Semua menunjukkan ketinggian. Al-ulu, sesuatu yang tinggi, irtifa juga, istiqrar, ya, menetap. Kalau dalam bahasa Arab istawa, dari kata istawa, yastawi, istawa. Istawa, kalau ada istawa ala, itu namanya ala wartafa, maknanya tinggi. Ya, istawa ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, di atas arsy-Nya beristiwa. Alal, istawa alal arsy. Istawa alal arsy berarti tinggi di arsy, di atas arsy. Kemudian kalau istawa ilah, dalam bahasa Arab istawa dengan ilah itu maknanya qasoda, ya, menuju. Tsummastawa, contohnya tsummastawa ilas sama, beristiwa ke langit, artinya menuju ke atas, ke langit. Itu juga maknanya sama, ada unsur ketinggian, ya, istawa. Kemudian ada istawa dengan waw, istawa kada wa kada, istawa ini dan ini, ya, itu maknanya ta'adalah, ya, sama, ya. Istawa fulan wa fulan, jadi fulan dan fulan sama-sama, ya. Kemudian ada makna yang lain, istawa secara mutlak, istawa saja, nggak pakai imbuhan, kata imbuhan, maka itu bisa artinya nadija, sesuatu yang sudah matang atau masak. Seperti kalau ucapan kita at-ta'am mustawa, mustawi, at-ta'am istawa. Istawa itu berarti sudah matang, ya. Istawa ta'am. Atau dalam ayat walamma balagha asyuddahu wastawa, ya, balagha asyuddahu, telah sampai usianya, wastawa, matang, ya. Itu makna daripada istawa. Kalau al-istiwa, Allah Azza wa Jalla maklum. Tadi maknanya apa tadi? Ala, irtafa'a, dan istaqarra. Kalau istiqrar, ya. Wal kaifu majhul, dan kaifiyahnya itu majhul, lagi-lagi tidak bisa dinalar. Bagaimana cara Allah beristiwa, jangan pernah bertanya tentang itu. Karena beliau terus kemudian melanjutkan wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang bagaimana Allah beristiwa dan itu dengan dikiaskan dengan sifat dan nama-nama Allah yang lain, itu bid'ah. Artinya sesuatu yang salaf tidak pernah menanyakan hal itu. Karena para salafus soleh sudah paham ketika berbicara tentang sifat atau nama Allah, berarti dia telah membicarakan tentang zat. Bisa dipahami? Membicarakan tentang sifat Allah sama saja membicarakan tentang zat Allah yang maha sempurna. Ya, bisa dipahami, ya. Al-kalam fi af'al au fi sifat au fil asma, al-aslu kalam huwal kalam fi dzat subhanah. Ya, itu kaidah. Nah, kemudian ada lagi tentang nuzulnya Allah selain sepertiga malam. Ada yang tahu? Di hari Arafah. Benar enggak? Ketika sore hari Arafah. Kan hadisnya, ya, di mana Allah Ta'ala membanggakan hambanya, ya. Ungduru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku itu. Ya, Allah membanggakan di hadapan para malaikatnya. Ungduru ila ibadi atau ni syu'than ghurbah. Mereka mendatangiku dengan min kulli fajjin amiq, ya, dari segenap penjuru yang jauh. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku, ya,
telah bersaksi kepada kalian, sungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Taib itu diantara Allah waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Kapan aja tadi? Sepertiga malam dan hari Arafah. Maka ulama menyimpulkan, dan insya Allah akan menjadi pembahasan besok ini, kita menjadi 2 sesi ya, pembahasan tentang sifat nuzul, bagaimana pentingnya atau keutamaannya waktu-waktu itu. Ya bisa dipahami ya. Ketika Allah turun langit ke dunia, berarti itu kesempatan emas, kesempatan bagi kita. Ya, kalau yang belum haji, bismillah, semoga bisa haji kan gitu. Bisa ke Arafah. Al-hajju Arafah, kan intinya haji itu Arafah itu. Allah menyaksikan, Allah turun ke langit dunia menyaksikan jamaah haji yang membludak di padang Arafah, berdoa dengan khusyuk, zikir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Dan juga di sepertiga malam itu, yang kebanyakan manusia tidur, malah sebagian besar ada yang bergadang. Demi apa? Nonton. Ya, demi apa? Ya nggak tahu demi apa. Ya itu insya Allah kita akan bahas berikutnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم